Sang ayah yang seharusnya menafkahi anak dan istrinya, justru dia menjadi beban karena tidak bisa. Cerita diambil dari anonim yang diposting di Quora. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Itmam di sini, dan untuk video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita, entah ini nyata atau tidak, tapi dari pengakuan si penulis cerita ini bahwa kisah ini tuh nyata gitu. Dan ini mungkin untuk anak-anak atau kok untuk anak-anak sih, untuk manusia yang usianya sudah di atas 18 tahun nih gitu ya. Nah, jadi untuk pertanyaannya adalah, apa penyesalan terbesar Anda sampai detik ini? Anonim mengatakan begini: menyesal menjadi anak dari kedua orang tua saya. Mari saya perkenalkan. Papa saya dulu bekerja di perusahaan Astra dengan posisi yang dibilang cukup lumayan baik, dengan gaji belasan sampai puluhan juta, dapat THR dan bonus akhir tahun. Bahkan saya pernah tahu dia mendapat bonus akhir tahun sampai menyentuh angka 30 jutaan, yang menurut saya ini cukup besar untuk sekedar renovasi rumah. Selama dia bekerja di Astra, saya sebagai anak tidak pernah merasakan berkecukupan. Malah kadang suka merasa kekurangan. Bahkan kami kadang tidak mampu untuk membeli telur barang 1/4 kilo saja. Uang jajan saya Rp2.000 saat saya SMP di tahun 2012 sampai dengan 2015, yang hanya cukup untuk membeli nasi goreng dan aqua gelas karena ibu saya jarang membuat sarapan. Kalau ojek jemputan saya telat jemput saya, akan pulang ke rumah dengan jalan kaki sekitar 2 sampai dengan 3 km karena nggak mampu untuk bayar angkot. Saat SMA, saya sudah pintar bohongin papa untuk bayaran sekolah. Misalkan SPP 400, saya minta 600 dan lain-lain. Dia tidak pernah mengajak kami makan di luar kalau bukan bayar sendiri-sendiri. Dia pelit untuk keluarganya, tapi royal ke semua teman-temannya. Bahkan sekarang dia sering banget beli makanan untuk diri dia sendiri, entah itu nasi padang atau apapun, itu dia beli satu untuk dimakan sendiri. Kadang beli 2 untuk ibu saya. Jadi ya udah, mereka makan aja berdua tanpa mikirin kita ini masih hidup. Egois. Kadang kalau ada gambar seorang ibu atau ayah rela kelaparan demi anaknya, itu tidak berlaku bagi saya. Ibu saya orangnya pemalas, sedikit-sedikit mengeluh dan mulutnya ember. Dia cerita ke tetangga tentang kejelekan ayah saya, bahkan kejelekan saya juga. Tidak pintar dandan, tidak pintar masak juga. Pokoknya maunya semua anak membantu pekerjaan rumah, sedangkan dia bisa rebahan sambil mengeluh dan menonton drama kesukaannya. Adik laki-laki saya bandel banget, suka ikut balap liar. Ibu pernah diminta uang 6,3 juta untuk mengganti motor yang ditahan polisi. Pernah nonjok hidung anak orang sampai patah, padahal itu baru kelas 7 dan masih tahun ajaran baru. Dan sekarang dia putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah. Saya benci banget sama dia karena dia walaupun satu-satunya anak laki-laki, tapi tidak bisa diharapin sama seperti papanya. Bahkan untuk sekedar angkat galon saja dia nggak mau. Dua adik perempuan saya, yang satu rajin, yang satu lagi malas seperti ibunya. Saya sayang banget sama adik saya yang rajin. Kadang saya melihatnya kasihan. Sekarang menjawab pertanyaan, mengapa saya menyesal menjadi anak kedua orang tua saya. Papa selingkuh saat saya umur 9 tahun di tahun 2009 dengan seorang ibu 4 anak. Padahal dia sendiri punya 4 anak yang belum berkecukupan. Sering ditipu oleh cewek-cewek nakal, bahkan ada yang pernah dikasih sampai dengan 10 juta rupiah. Saya juga pernah melihat chat papa dengan jablay sewaannya begini: kalau saya jilat Miss V kamu gak apa-apa. Ini ibu gak tahu. Ibu pernah hampir bunuh diri karena tahu papa selingkuh. Tapi sekarang ibu sudah biasa kalau dengar papa selingkuh. Papa di PHK pertengahan 2019 karena kesalahannya dia sendiri. Sekarang dia adalah seorang driver Grab dengan penghasilan di bawah 3 juta rupiah per bulan. Saya kira papa akan menyudahi kebiasaannya nyewa jablay karena udah gak punya duit. Tapi ternyata gak semudah itu, Ferguson. Belum lama ini saya menemukan chat papa dengan orang yang biasa menyewakan jablay. 370.000 tarifnya. Chatnya seperti ini: Cong, foto dong. Ada siapa aja nih? Iya sih papi. Dikirimkanlah gambar-gambar si perempuan-perempuan jablay itu. Kemudian papanya membalas, yang rekomen yang mana? Dia kemarin bagus sih pelayanannya, cuma gak ada toketnya. Dia balas, hahaha. Perasaan saya rasanya jijik dan menyesal lahir dari spermanya. Saat dia keluar rumah itu dia bilang mau pergi ke rumah teman, gak taunya malah nyewa jablay. Permasalahan lainnya adalah gas 3 kg sekarang ini lagi susah.
Saya menyarankan ayah untuk beli blue gas untuk kompor yang satunya lagi, tapi harganya lebih mahal daripada gas 3 kg. Tahu jawabannya apa? Yaudah beli blue gas, tapi besok nggak ada uang untuk belanja sayur. Terus kita mau makan apa besok? Saya rasanya ingin ceplosin, brengsek lo ya. Lo bisa nyewa Jablay 370.000, beli gas 110.000 aja nggak bisa. Duit sewa Jablay lo bisa buat beli 3 gas. Tapi apalah daya, saya nggak berani ngomong. Dan ini nggak sekali dua kalinya saya tahu dia sewa Jablay, tapi saya nggak pernah berani untuk bilang. Pesan dari saya, don't get married if you are not ready. Jangan karena kalian cinta banget sama tuh orang pengen cepet kawin, karena anak kalian nanti yang akan kena imbasnya. Doakan saya biar cepat lulus dan dapat kerja, supaya bisa mengisi perut kosong saya dan adik saya. Nah teman-teman, dari cerita ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang menyuruh dia untuk ya segera move on lah. Dan kisah ini memang sangat ironis banget gitu, ketika sang ayah yang seharusnya menafkahi anak dan istrinya, justru dia menjadi beban karena tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Barang sekecil untuk makan pun dia sampai seperti itu, untuk beli gas pun dia sampai seperti itu teman-teman. Dan ini sangat disayangkan. Ini cerita diambil dari anonim yang diposting di Quora. Saya ceritakan ya karena memang di sini nggak ada apa namanya nama-nama gitu, nggak disebut nama, jadi nggak tahu juga ini nyata atau tidak. Tapi kalau misalnya ini beneran nyata, ini sungguh ironis banget gitu. Kalian jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah bagaimana tanggapan kalian gitu. Dan teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.